Lagi syuting. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Ahda. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan mikrobiologi, salah satunya adalah pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram itu adalah termasuk pada pewarnaan diferensial bersama pewarnaan tahan asam. Oke, langsung saja kita masuk ke pewarnaannya, tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan beberapa teori dari Sarmen. Assalamualaikum semua, saya Sarmen yang akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri gram. Kalau misalnya sudah dilakukan praktikumnya, kita akan mendapatkan dua hasil, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Saya akan menjelaskan tentang bakteri gram positif dulu. Pada dinding sel pada bakteri gram positif, pada bagian luarnya adalah lapisan peptidoglikan. Pada bagian dalamnya adalah satu lapis membran plasma. Pada bakteri gram negatif, kita lihat di sini dia lebih kompleks dibandingkan bakteri gram positif. Pada bagian luarnya adalah membran luar. Pada bagian tengahnya adalah peptidoglikan. Pada bagian dalamnya adalah membran plasma. Nah, kita lihat di sini. Pada membran luar ada rantai-rantai ini yang menjulang ke atas. Itu adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini tidak bersifat toksik. Tapi ketika si bakteri mengalami lisis atau kematian, dia akan melepaskan lipopolisakarida itu. Ketika lipopolisakarida lepas, dia akan melepas bagian spesifiknya, yaitu pada bagian lipidnya. Lipidnya inilah yang bersifat racun. Apa nama lipidnya? Lipidnya adalah lipid A. Oke, jenis toksin yang terdapat pada bakteri gram negatif itu disebut sebagai endotoksin. Endotoksin dia berada pada bagian part dari tubuh si bakteri. Sedangkan pada bakteri gram positif, dia bersifat eksotoksin. Eksotoksin juga ada pada bakteri gram negatif. Tapi pada bakteri gram positif khususnya adalah eksotoksin. Dia tidak ada endotoksin. Eksotoksin berarti dia mensekresikan keluar toksinnya dan menyerang target. Misalnya, untuk targetnya adalah saraf, yaitu neurotoksin. Targetnya sistem pencernaan, namanya enterotoksin. Targetnya sel, yaitu sitotoksin. Ini adalah eksotoksin. Oke, pada pewarnaan gram positif akan tetap warna ungu, sedangkan pada gram negatif dia akan berwarna merah. Kita akan masuk pada pewarnaannya. Kristal violet adalah pewarnaan utama. Kristal violet akan diberikan iodin. Iodin itu termasuk pewarnaan juga, tapi namanya pewarnaan Mordan. Namanya warna Mordan. Pewarnaan Mordan itu bertujuan untuk memperkuat ikatan antara kristal violet dengan si dinding sel. Setelah diberikan iodin, akan dibilas dengan alkohol. Jadi kita ingin lihat di sini mana positif dengan negatif, yaitu dibilas dengan alkohol. Alkohol ketika bereaksi di peptidoglikan, dia tidak akan bereaksi, dia akan tetap berwarna ungu. Kristal violet akan tetap ada. Tapi kalau misalnya alkohol diberikan pada bakteri gram negatif, si kristal violetnya akan terbilas karena alkohol akan melarutkan lipid. Alkohol akan melarutkan lipid karena bagian luarnya bukan peptidoglikan, sebenarnya membran luar. Jadi ada lipid bilayer. Ini adalah lipid bilayer, ini adalah lipid bilayer. Dan bagian dalamnya peptidoglikan, bukan bagian luarnya. Nah, pada saat itu terjadi, kita ingin melihat mana yang positif, mana yang negatif. Diberikan H2O, Aquades. Kenapa diberi Aquades? Karena kita ingin menghilangkan sisa-sisa pewarnaan yang tidak diperlukan. Kita harus membilasnya, kita harus hilangi. Saat sudah diberikan air, barulah diberikan safranin. Safranin adalah pewarnaan kedua. Dia akan memberikan warna merah. Pewarna ini disebut sebagai counter stain. Jadi ketika sudah si kristal violet hilang, kita berikan safranin. Kita ingin melihat, kita warnai lagi, mewarnai kembali. Kita tidak perlu lagi alkohol, karena alkohol akan membuat warna itu sia-sia. Jadi begitu, kenapa si bakteri gram negatif itu berwarna merah? Karena si safranin. Kenapa harus safranin? Karena ketika diberikan kristal violet, alkohol akan melarutkan lipid. Contoh dari bakteri gram positif, lihat di sini. Ini adalah Bacillus. Contoh yang lain adalah Staphylococcus aureus, Pneumococcus. Dan pada bakteri gram negatif, saya ambil di sini adalah E. coli, Escherichia coli, atau yang lain bisa Vibrio dan lain-lain. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham. Semangat puasanya.
Terima kasih Sarmen yang telah memberikan teorinya tentang pewarnaan gram. Kita dapat simpulkan kenapa bakteri gram negatif berwarna merah, karena pada prosesnya akan dibilas dengan alkohol yang membuat membran lipid bilayer akan larut. Lalu setelahnya diberikan pewarnaan kedua, pewarnaan tandingan, yaitu safranin yang menghasilkan warna merah. Baik, kita langsung saja nonton praktikumnya. Video fullnya ada di deskripsi. The first thing you need to do is light your Bunsen. So turn on the gas tap, light your Bunsen with the air hole closed, and use a lighter to light the flame. Once you've lit the flame, open the air hole so you get a nice cone of blue gas showing from your Bunsen burner. If you need to stop using your Bunsen at any time, close the air hole and leave it on a cold yellow flame. First, flame your loop. Put your loop into the cold part of the flame, draw it up to the cone of the flame, make sure it glows red hot. It's now ready for use, but remember not to leave it on the bench. Using a sterile loop, take an isolated colony from your plate. Emulsify your bacterial colony into the drop of water, being careful to spread it out quite thinly. You should still be able to see an opaque film of bacteria. When you've finished, flame your loop. Allow your slide to dry naturally in the air. You now need to heat fix our air-dried slide. Take your slide and pass it 3 times quickly through the Bunsen flame. Be careful not to burn your fingers. The slide should not be overheated. It's now ready for gram staining. We're now going to gram stain your heat fixed slide. So place the slide on the staining rack over the sink. Cover the smear with crystal violet, taking care not to get stain all over the slide. Leave this in place for 1 minute. Tip away the crystal violet from the stain and wash the precipitate away with Gram's iodine. Cover the smear with Gram's iodine and leave for a further 1 minute. Pour off the Gram's iodine and use alcohol to decolorize. Tip some alcohol onto the slide and leave for 5 seconds. Tip the alcohol off and continue to wash with alcohol until the washings are pale violet. Once you've done this, wash immediately with water. Now counterstain your smear with safranin and wait for 30 seconds. Now rinse away the safranin with water, dry your slide, and it's ready to look at under the microscope. We now place a drop of immersion oil onto the stained area of the slide, just above the condenser. Then pass the oil immersion objective into the oil. Now look down the microscope and using the fine focus adjustment, adjust up and down to get your slide clearly into focus. Here we can see a gram stain of bacillus. Note the long positive rods and the spores that are present within the bacterial cells. The spores are the unstained areas. Only the vegetative part of the cell will take up the stain. Now we can see a slide of E. coli. These are short gram-negative rods. Baik, itu saja dulu dari saya. Sekarang sudah jam 1, Insomniac Studio mengundurkan diri. Mungkin teman-teman ada yang ingin sahur dulu. Dan untuk semuanya akan saya taruh di deskripsi, mulai dari alat sampai bahan untuk praktikumnya. Baik, terima kasih. Dah.